Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 5 Juli 2022 bersama Johan Eng dari Bali. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice, saya Johan Eng. Hari ini menjumpai teman-teman semua dari Pulau Bali. Saya dan keluarga sedang liburan di Pulau Bali. Hari ini kembali kita diajak membaca dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita. Kita baca dari Injil Matius 9 ayat 32 sampai 38. Inilah pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, saya kira saya sering bercerita kepada teman-teman semua bahwa saya setelah lulus kuliah, saya selama 15 tahun saya bekerja full time untuk pelayanan, untuk komunitas saya. Membina, terutama pekerjaan saya adalah membina anak-anak muda di kita ke sekolah-sekolah Katolik. Nah, itu mungkin terdengar seperti satu hal yang aneh gitu ya. Mengapa ada orang yang setelah kuliah 4 tahun ya, menjadi sarjana komputer, saya belajar IT, kemudian setelah lulus malah kerja buat pelayanan. Tapi itu mimpi saya waktu itu. Itu yang saya ingin lakukan. Ketika teman-teman saya sibuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, atau membangun bisnis mereka sendiri, mereka bermimpi untuk sukses di karir mereka. Mimpi saya adalah saya mau bisa mempunyai pengaruh dalam hidup anak-anak muda. Itu yang mendorong saya untuk melakukannya. Hal yang aneh mungkin bagi sebagian orang, tapi itu yang ada di hati saya dan saya ingin lakukan. Itu saya boleh bilang itu mission impossible yang diberikan Tuhan kepada saya. Mission impossible yang jadi possible karena Tuhan. Yang satu hal yang di mata banyak orang mungkin aneh, tapi sesuatu yang ada yang saya percaya juga, karena mungkin juga bacakan salah satu ayat yang menyentuh saya adalah ayat yang hari ini kita baca sama-sama. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Saya berpikir banyak orang bisa, teman-teman saya banyak yang bisa membangun karir dan melakukan sesuatu yang sangat berguna dalam bidang IT gitu ya. Tapi saya ingin melakukan sesuatu yang berguna dalam hidup anak-anak muda. Itu yang saya ingin lakukan. Jadi
Dan 15 tahun itu memberikan saya pengalaman yang luar biasa, teman-teman. 15 tahun itu memberikan saya saya rasa hari ini kalau saya lihat kembali, saya bersyukur bahwa saya melakukannya. 15 tahun itu mendidik saya banyak. Tuhan membawa saya, 1 tahun saya tinggal di Malta, di Eropa, lalu saya sekolah penginjilan di Filipina, dan bertemu banyak orang, misionaris awam juga, orang-orang yang punya hati untuk pelayanan juga, dan itu mengubah hidup saya. Hari ini kalau saya renungkan kembali, saya percaya satu hal, bahwa sebenarnya Tuhan menaruh mission impossible itu di hati setiap kita, teman-teman. Tuhan ingin supaya kita melakukan, Tuhan punya mission impossible itu yang berbeda buat tiap kita. Makanya kita lihat ada orang-orang yang misalnya melayani orang-orang telantar, ada orang yang melayani anak-anak yatim piatu misalnya, orang-orang di pedalaman. Dan mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka mendengar panggilan Tuhan di hati mereka, mission impossible yang Tuhan taruh di hati mereka. Dan pertanyaannya, para sahabat Fresh Juice, apa mission impossible yang Tuhan taruh di hati Anda? Apa yang Tuhan panggil untuk Anda lakukan? Mungkin sesuatu yang orang lain tidak bisa mengerti, mungkin sesuatu yang kelihatan aneh di mata banyak orang gitu ya, tapi yang Anda ingin lakukan, sesuatu yang Anda ingin, sesuatu yang engkau tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu. Mungkin Anda yang hal seperti Anda meninggalkan pekerjaan Anda di kantor untuk membesarkan anak Anda yang masih kecil, atau malah sebaliknya, Anda kembali bekerja ya sambil Anda menjadi wanita karir misalnya. Dua-duanya bagus, keduanya tergantung apa yang Tuhan taruh di hati Anda, teman-teman. Jadi saya percaya tiap dari kita hari ini Tuhan bicara pada kita. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Bukan hanya kita diminta berdoa supaya Tuhan mengirim pekerja buat tuayan itu, tapi kita sendiri perlu menjadi pekerja buat tuayan itu. Apa pekerjaan yang Tuhan ingin Anda lakukan? Apa mission impossible yang Tuhan taruh di hati Anda? Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita berdoa agar Tuhan sungguh menunjukkan pada kita, Tuhan membuka jalan juga apa yang Dia ingin kita kerjakan, apa yang Dia ingin kita lakukan buat Dia, buat umatnya. Karena Yesus ketika Dia melihat banyak orang seperti domba yang tidak bergembala, Dia tergerak hatinya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau berkata pada kami, mintalah kepada Bapa empunya tuayan untuk mengirim pekerja. Bukan hanya kami meminta pekerja, tapi kami mau juga menjadi pekerja itu ya Bapa. Biar Kau tunjukkan misi yang Tuhan taruh di hati kami, biar Kau bukakan jalan supaya kami sungguh boleh menjadi pekerja di ladang-Mu, bekerja untuk tuayan yang banyak itu. Tunjukkan jalan dan berikan kami keberanian untuk melangkah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya Johan Eng, dan doa saya buat teman-teman adalah Tuhan berikan kita keberanian buat melangkah, dan kita bisa mendengarkan apa mission impossible yang Tuhan berikan di hati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 5 Juli 2022. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya.
jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.